Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Pak D Setio 29. Tentu masih di channel yang sama, channelnya Pak D Setio 29. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di video-video sebelumnya, bahwa ada beberapa keluhan tentang sebuah kulkas. Ada komentar di video saya sebelumnya itu seperti ini loh. Pak D, kulkas saya itu baru beli beberapa hari, tapi tidak dingin. Nah, sebelum kita bahas masalah itu, kita harus memahami dulu di mana prosedur yang dianjurkan oleh pabrikan saat kita mengangkat kulkas, saat kita memindahkan kulkas, atau saat kita mengantar kulkas ya. Ini buat yang punya toko. Jadi saat kita mengantar kulkas ke konsumen itu ada prosedurnya, ada prosedur pengangkatan. Itu yang harus kita pahami. Karena apa? Karena bisa jadi kulkas baru tapi tidak dingin itu karena kesalahan saat kita mengangkat, saat kita memindahkan loh. Sekarang kita lihat prosedur yang dianjurkan dari pabrikan ya. Sini mas, coba mas. Tuh ini mas. Nah ini. Kalau di Polytron ini satu contoh ya. Kalau di Polytron ini pasti ada prosedur untuk cara kita mengangkat yang benar dan yang tidak boleh dilakukan. Ini cara mengangkat harus berdiri, walaupun 2 orang harus berdiri ya. Terus saat membawa, saat kita mengantar ke konsumen dengan menggunakan kendaraan mobil juga diharuskan untuk berdiri lur. Jadi memang itu prosedur yang harus kita lakukan. Akan tetapi mungkin ya di sebagian besar saat kita mengantar kulkas itu kadang-kadang sedikit lebih condong sedikit agak miring. Tapi tidak apa-apa, itu tidak apa-apa walaupun sedikit miring ya. Yang dilarang tidur. Jadi posisi kulkas ini ditidurkan. Itu tidak boleh lur. Ini tanda silang ini tidak boleh kita lakukan. Pak D, apakah pernah membawa kulkas itu miring? Pernah. Saya pernah membawa kulkas itu dengan posisi miring. Jadi posisinya tidak berdiri tegak seperti itu, enggak loh. Posisinya agak miring, pernah. Tapi aman. Pernah membawa posisi kulkas itu sampai tidur Pak D? Pernah. Tapi aman. Nah, caranya bagaimana untuk mensiasati seperti itu? Jadi saat kulkas itu sampai ke konsumen, setelah kita antar ke rumah konsumen, anjurkan kasih tahu konsumen bahwa kulkas itu jangan langsung dinyalakan. Kasih jeda waktu. Ya, kasih jeda waktu. Seharusnya minimal itu 4 jam. Akan tetapi di sini orang beli baru itu kemungkinan kecil untuk sabar memakainya selama 4 jam. Jadi harus sabar dulu menunggu 4 jam baru dicolokkan. Itu kemungkinannya kecil bisa sabar loh. Tapi paling tidak kita kasih jeda, walaupun itu hanya 1 jam. Itu akan lebih bagus. Gunanya apa? Gunanya saat kita mengangkat kulkas, membawa kulkas ke konsumen, mengantar ke rumah konsumen, saat kita membawa mobil, otomatis akan terjadi guncangan, walaupun sudah kita ikat kuat ya. Akan terjadi guncangan saat berada di atas mobil. Dan guncangan itu akan mempengaruhi mungkin freonnya yang berada di kompresor, terus berada di kondensor ataupun evaporator. Pasti akan terguncang. Nah, kalau miring, yang ditakutkan itu oli di dalam kompresor itu akan naik ke kondensor. Itu nanti akan menyumbat kondensor, menyumbat filter, bisa juga menyumbat kapiler. Itu juga salah satu penyebab yang membuat kulkas baru itu tidak dingin. Jadi apa yang harus dilakukan?
Yang pertama, ini saya sarankan saat Anda membawa sendiri kulkas, membeli kulkas dari toko terus Anda membawa sendiri untuk pulang ke rumah, sebisa mungkin harus berdiri tegak. Sebisa mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan buru-buru dicolokkan ke aliran listrik. Tunggu. Kasih jeda. Ya, 1, 2, 3 jam, 4 jam akan lebih bagus. Itu untuk menunggu agar freon yang saat berada di jalan tadi terguncang itu bisa kembali normal, baru kita colokan. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan colokan listrik, aliran listrik, stekernya itu yang bagus. Kabelnya yang bagus. Agar apa? Agar aliran listrik dari PLN yang standar 220 volt itu masuk ke unit, itu tetap masuk 220 volt. Kenapa Pak D kalau pakai kabel yang kecil, toh lampunya juga nyala? Boleh. Akan tetapi saat kulkas kita digunakan dari 220 volt tadi, bisa kemungkinan besar akan turun karena kabelnya kecil. Ya, teorinya seperti ini. Kalau kabelnya kecil, tahanannya akan lebih besar. Kalau kabelnya gede, tahanannya akan lebih kecil. Teorinya seperti itu ya, Lur ya. Jadi makanya selalu saya anjurkan untuk kabel, tolong gunakan kabel yang bagus. Untuk jacknya, terminalnya, gunakan terminal yang bagus agar aliran listrik masuk ke unit itu bisa maksimal 220 volt. Ya, itu yang keberapa, Mas? Yang ketiga. Lalu yang keempat, sini Mas, mendekat. Letakkan kulkas kita itu jangan terlalu mepet di tembok. Belakang sini Mas. Jangan terlalu mepet ke tembok. Gunanya apa? Kaca Mas. Nah, saya tak kesini ya Lur ya. Tak kesini biar lebih kelihatan. Gunanya apa? Saat kita meletakkan kulkas kita mepet dengan tembok, itu akan mempengaruhi pendinginan daripada kompresor. Itu kalau yang paling belakang. Karena begitu kulkas ini bekerja untuk mendinginkan evaporator, maka kompresor ini akan bekerja sangat kuat dan akan panas. Kalau kita terlalu mepet ke tembok, itu akan mempengaruhi sirkulasi udara untuk membantu mendinginkan kompresor. Begitu juga untuk bodi samping kanan kiri. Jangan terlalu mepet ke tembok. Bodi samping ini apa panas, Pak? Panas, Lur. Bodi samping ini juga panas kalau kulkas ini sudah bekerja. Bodi samping kanan kiri. Karena apa? Di sini letak kondensor. Nah, itu yang wajib dipahami. Ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan, jika kulkas sudah mulai dingin, sudah mulai bagus, tidak ada masalah, isinya jangan terlalu penuh untuk freezer. Freezernya jangan terlalu penuh. Misalkan karena kita punya kulkas baru, maka semua minuman apa macam dimasukkan semua sampai tutup ini sulit ditutup. Itu akan membuat freezer ini dinginnya kurang. Gitu Lur. Itu permasalahannya seperti itu, penyebab kenapa kulkas yang Anda baru beli tiba-tiba tidak dingin. Permasalahannya seperti itu. Kalau permasalahan penyebab itu sudah Anda hindari, sudah Anda ikuti prosedurnya dan masih belum dingin, siapkan kartu garansi, siapkan nota pembelian, laporan ke toko, biar toko yang mengurus ke service center. Gampang, mudah. Ya Lur ya. Jadi semoga sedikit video ini bermanfaat untuk saudaraku semua yang mungkin lagi membeli kulkas baru atau yang ingin membeli kulkas baru.
agar bisa lebih paham cara-cara penggunaannya, cara-cara prosedur untuk mengangkatnya dari toko naik mobil, dari mobil turun ke konsumen, lalu bisa lebih paham lagi kabel apa yang cocok digunakan, yang bagaimana yang harus digunakan, terminal yang seperti apa yang harus digunakan agar unitnya awet dan tahan lama. Terima kasih dan terima kasih, tetap semangat. Salam sehat berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap.